nggak sih kamu tuh ngerasa kita tuh setiap hari sibuk banget ya, tapi tuh pas ditanya hasilnya tuh kita malah bingung gitu loh. Kayak sibuknya ini tuh gak ada maknanya gitu loh. Kenapa gitu loh sibuknya? Pernah istilahnya tuh cuma sekedar rame gitu ya, tapi gak ada bekasnya gitu ya Iya, kan. betul. Nah, makanya tahun kemarin itu bener-bener jadi tahun yang paling beda banget. Kenapa? Karena pas tim kita Maxi Academy lagi ngerangkum kegiatan-kegiatan di Maxi, kita tuh baru ngerasa, wah ternyata ini tuh beda banget ya. Kayak ini tuh bukan sibuk biasa gitu loh. Ada momen yang bikin nama Maxi sampai di titik level Asia Tenggara. Wow, dan kemarin tuh banyak banget terbukanya peluang karir yang besar gitu loh. Terus, dan yang paling penting lagi, kita jadi diingetin lagi kenapa dulu kita milih buat terjun ke dunia pendidikan. So, welcome to Maxi Skip. Ini adalah edisi kedua kita. Karena kemarin, kalau kalian sudah lihat kemarin videonya dari Minmax Jose dan Minmax Adam, itu tuh kita kurang lebih sama kayak gitu ya pembahasannya. Tapi sekarang bakal lebih seru lagi ya. Benar banget, di sini kita bakal ngerangkum kejadian paling top dan info paling penting dari berbagai event Maxi. Kenalin, aku Minmax Lenting. Aku Minmax Linda. Kita bakal bahas kenapa semua ini penting dan apa efek kerennya buat para Maxians ke depannya. Oke. Ding, 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 ding. Oke, kita langsung aja masuk ke berita yang pertama ya. Kita lihat di sini, di gambar ini juga. Jujur ini yang bikin aku pengen nanya-nanya ya. Kayak kita boleh nggak sih bangga gitu. Jadi Maxi Academy baru aja masuk ke daftar Holland LQ 2025 Southeast Asia Attack 50. Bener banget. Kita tepuk tangan dulu dong buat Maxi. Jawabannya nih, Minmax Linda, kita boleh banget bangga. Aku pas denger beritanya ini aja, aku langsung ngerasa kayak, wah gokil nih Maxi. Soalnya Minmax Linda nih, Holland IQ itu ibaratnya radarnya dunia pendidikan gitu loh. Kalau kita masuk situ ya artinya apa yang kita bangun nih selama ini beneran dipandang serius secara global. Betul, jadi kita nggak cuma ramai di sosial media aja Bener ya, tapi banget, beneran bener banget. memang ada bukti nyatanya, impact nyatanya gitu. Iya, biasanya yang dinilai itu kan kombinasi ya. Ada dampaknya, terus geraknya konsisten, dan pastinya ada potensi tumbuh yang lebih besar gitu. Yang aku suka tuh ini, pengakuan kayak gini tuh bukan cuma buat gaya-gayaan tentunya, tapi buat jadi pintu. Pintu apa sih? Pintu masuk ke kolaborasi yang lebih luas, networking yang lebih lebar, dan pasti ini ujung-ujungnya balik lagi ke keuntungan para Maxians nih yang bisa Maxians dapet. Bakal ada lebih banyak mentor keren nanti Minmax Lingga. Pastinya ada proyek real juga sampai ke peluang karir yang makin terbuka lebar buat para Maxians. Betul, tapi ya kalau dari menurut kamu, kenapa sih Maxi sampai bisa dilirik masuk ke daftar itu gitu? Oke, Imo, in my opinion, aku rasa sih kita nggak berhenti di kelas ya Minmax Lingga. Kita ini bikin proses gitu. Ada mentoring, ada outputnya juga pastinya, dan berbentuk komunitas jadi kelihatan gitu hasilnya ya. Orang bisa lihat ini tuh bukan cuman event-event yang lewat gitu, tapi ini ngebentuk ekosistem gitu. Mantap. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lihat di sini. Jadi kemarin kita tuh sempat mampir ke Telkom University ya. Nah, tanggal 19 November Maxi Academy hadir ke ICCN Connect. Nah, biar kalian ada gambaran semua, dia tuh seperti job fair ya, tapi itu bukan job fair yang biasa ya, bukan yang bagi-bagi brosur Bener-bener. gitu. Ini lebih ke tempat ngumpulnya orang-orang kampus dan orang industri nih. Mereka ketemu buat beresin satu masalah klasik. Gimana caranya supaya apa yang dipelajari di kampus beneran nyambung sama kebutuhan di kantor nantinya. Iya, ini acaranya lengkap banget ya. Ada talk show sampai industri gathering yang bahas realita dunia kerja sekarang itu tantangannya apa sih? Terus peluangnya di mana dan kolaborasi apa yang bisa bikin kita bareng gitu loh. Terus aku pribadi suka banget sama event ini. Kenapa? Karena efeknya tuh langsung kelihatan saat itu juga dan bisa dipakai sampai berbulan-bulan selanjutnya gitu loh. Bener banget. Karena kita ngobrol sama pihak kampus dan industrinya. Nah, supaya apa? Supaya jalur dari belajar ke karir itu beneran nyata. Jadi tuh nggak cuma teori doang gitu ya.
Pas banget nih, Min Maxli nggak ngomong-ngomong, nyambung banget sama curhatan yang sering aku denger dari Maxians. Ada beberapa DM masuk nih kalau Min Maxli nggak ngeliat juga gitu. Kak, aku udah interview nih, aku ngerasa oke gitu. Tapi kok aku masih di ghosting ya gitu. Ya, itu sering banget banyak yang DM masuk ya. Iya, lumayan banyak gitu. Dan itu kejadian di banyak orang gitu ya kan. Satu hal yang perlu diingat nih Maxians, kita emang nggak bisa kontrol semua proses rekrutmen, tapi kita bisa kontrol gimana cara kita membawa diri saat ngobrol ataupun interview nih Max Lingga. Cara kita nunjukin value kita tuh gimana gitu dari cara kita ngobrol. Contoh praktisnya gini, jangan cuma bilang saya tertarik join Min gitu. Itu kan klasik gitu ya. Coba ganti jadi saya lagi ngerjain project A, fokusnya di project B, hasilnya C gitu. Ada tantangan dan solusi yang kamu kasih tuh apa gitu. Dan buat interactivity juga, kalau misalnya kamu mau gabung project baru gitu, tanya, Kak, tantangan paling gede di area ini apa ya? Apa ya cakupan yang perlu aku pelajari, yang perlu aku kerjakan gitu. Jadi ini bikin obrolan kita tuh langsung naik level gitu ya. Nggak cuma itu aja, nggak cuma template gitu. Jadi kalian nunjukin kalau kalian tuh paham konteks apa yang diomongin gitu. Jadi simpelnya tuh gini ya teman-teman, perkenalan tuh harus jelas dan porto kita tuh yang pasti harus rampung. Benar, Terus porto utama sih. jangan lupa sering evaluasi sama diri sendiri. Kayak sebelum kita join ke perusahaan itu, coba deh kamu tanya pada diri kamu, di 90 hari pertama itu apa sih ekspektasi tim terhadap saya, dan skill apa yang paling dibutuhi di tim kamu selama 6 bulan ke depan. Itu sih dari menurutku. Rasanya tuh kita tuh udah harus siap tempur dan mau kasih impact nyata di perusahaan itu gitu. Bener banget. Dan itu kenapa kita hadir di ICCN Connect tuh Maxians. Setuju, bukan cuma sekedar datang ke acara aja ya, tapi tuh Maxi juga lagi ngerapiin jalan satu-satu buat kalian para Maxians supaya nggak usah nebak-nebak lagi dan nggak ngerasa jalan sendirian menuju dunia kerja gitu. Bener banget. Nah, lanjut aja ya. Kita geser ke awal Desember kemarin. Kalian lihat foto-fotonya di sini, foto-foto kegiatan ini. Nah, Maxi Academy dapat kehormatan buat terlibat di perayaan Hari Guru Nasional 2025 yang diadain di Kemenko PMK. Tapi ini bukan acara seremoni potong tumpeng ya, teman-teman. Bukan dong, Min Maxli, nggak, bukan dong. Ini tuh ruang diskusi yang cukup daging isinya. Kita bahas satu hal yang lagi jadi omongan nih di mana-mana. Gimana nasib pendidikan Indonesia di era AI ini gitu. Iya, di sini kita ngumpul bareng pihak pemerintah, pihak pendidik, para pendidik dan sampai ke pelaku teknologi. Fokusnya di sini kemarin tuh cuma satu ya, gimana caranya bikin pendidikan kita tuh lebih adaptif. Karena mau secanggih apapun teknologinya, guru tetap jadi pusat perubahannya gitu ya. Bener banget Min Maxli, nggak. Ini poin penting ya Maxians yang perlu kita lurusin gitu. Teknologi itu hadir bukan buat gantiin guru, tapi justru buat ngebantu guru nih. Biar adminnya lebih ringan, materi belajarnya lebih hidup, dan pastinya penilaian ke siswa jadi lebih rapi. Akhirnya si guru ini terbantu gitu ya, lebih mudah pekerjaannya, lebih ringan. Intinya nih, skill digital yang paling dibutuhin itu nggak harus selalu rumit nih Min Maxli, nggak. Yang penting bisa kepakai sehari-hari dan bikin para guru kita makin percaya diri buat mulai adaptasi ke era teknologi di era AI ini. Iya, betul-betul. Dan momen ini tuh sebenarnya menyentuh kita semua ya. Iya, bener banget. Karena apa? Termasuk ke para Maxians ya. Karena kontribusi ke dunia pendidikan itu gak harus selalu dengan gebrakan yang besar gitu. Kita cukup dengan memulai dari hal kecil. Misalnya, kita bisa bikin satu template untuk materi-materi anak-anak sekolahan. Terus kita sharing ke beberapa platform. Terus atau kita bikin satu modul yang simple gitu. Atau juga bisa sekedar mengajari tools baru ke orang lain. Itu tuh udah berdampak banget ya. Benar-benar, karena perubahan besar itu mulainya dari langkah-langkah kecil yang kayak gini. Betul. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jujur momen ini paling gong ya, bikin aku merinding banget pas denger ya. Sama sih. Aplikasi Surfguard, karya teman-teman mahasiswa ITS resmi rilis dan dipakai di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri. Tepuk tangan dulu buat Maxi. Siapa para Maxians yang dari Kediri nih? Maxians Kediri mana nih? Tulis di komen. Ini pencapaian yang gede banget sih ya.
kita tahu sendiri ya, rumah sakit itu kan bukan tempat buat Mm-mm. coba-coba ya, bukan buat main-main gitu. Mm-mm. Di dunia kesehatan yang diuji kan gak cuman aplikasinya jalan atau enggak gitu Iya. ya, tapi soal kepercayaan, keamanan, terus Betul. tanggung jawabnya juga besar gitu buat keluar. Betul. Dan yang bikin bangga lagi, tim support ini dapat mendamping langsung lewat coaching strategis dari co-founder kita, yaitu Pak Andi Bintoro, atau Minmax biasanya memanggil beliau dengan sebutan Pak Toro atau Kotoro. Ngomong-ngomong soal Pak Toro nih ya, Minmax Lingga, ada gak sih kalimat dari beliau di acara kemarin yang paling nempel di Minmax Lingga nih? Ada. Di acara kemarin yang bikin paling aku nempel itu kata Kotoro adalah, jangan cuma bikin produk yang keren, tapi bikinlah produk yang kepakai dan benar-benar nyelesain masalah nyata kalian. Dalam banget sih, ini dalam banget ya. Sederhana tapi Iya. bisa ngerubah pola pikir kita gitu. Apa yang kita buat, kalau bisa tuh harus benar-benar berimpact gitu ya, bisa nyelesain suatu masalah. Jadi kita juga bisa ngebantu orang lain. Betul. Buat para Maxians, ini pengingat penting sih ya. Belajar itu jadi bukan tujuan akhir gitu. Itu bukan batas terakhir. Tapi belajar itu jalan gitu, supaya karya yang kamu bisa bikin itu, yang Maxians bikin itu bisa bantu buat orang lain nanti ke depannya. Ya, dan menurut aku ini adalah episode kita yang paling jelas ya, benang merahnya. Bener banget. Paling jelas. Kalau kita rangkum dari semuanya, 4 momen tadi udah kita tunjukin, Max itu lagi berada di titik ke jalan ke arah yang makin jelas. Iya. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar nambah-nambah kegiatan doang ya. Iya, makin kelihatan nih Minmax Lingga apa yang kita bangun dan kenapa itu penting. Mulai dari nama kita yang mulai kebaca nih di level Asia Tenggara, sampai ada karya nyata yang beneran dipakai buat nolong orang di rumah sakit lewat barusan stroke card itu. Dan menurut aku nih ya, dari pencapaian yang udah kita jelasin tadi, pasti ini ada efeknya ya. Pasti dong, pasti. Efeknya ke siapa ya? Balik lagi ke Maxians lagi. Karena apa? Ini akan balik ke proses belajar kalian, terus ke peluang karir yang juga makin lebar, dan ke masalah nyata yang bisa kita selesain bareng-bareng ya. Dan makanya nih, aku penasaran banget sama kalian. Dari semua yang udah kita bahas tadi, momen mana yang bikin Bener kalian itu kepikiran dan malah pengen ikut gabung, terlibat di kegiatan kita ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau ada topik yang pengen kita bedah lebih dalam, kasih tahu aja. Siapa tahu episode berikutnya kita akan bahas itu. So, stay terus bareng Maxi Skip. Sampai ketemu di episode berikutnya. Minmax pamit. Bye-bye.